keesokan. Baik, masih menunggu persiapan dari Ustadz Bendri, apakah sudah siap? Ya, ya, baik. Iya, sedang setting rupanya beliau. Baik, jadi untuk rangkaian acara kajian spesial nanti akan diawali pada Ahad sore bersama Ustaz Erika. Kemudian rangkaian berikutnya adalah kajian spesial akhir tahun bersama Ustadz Bendri. Kemudian Qiyamul Lail. Kemudian ada kajian subuh bersama Ustadz Dadang Sukandar dan Mojok Sehati. Ya, Mojok Sehati ini acara konsultasi seputar program Sehati. Jadi juga terbuka untuk umum. Semuanya terbuka untuk umum. Silakan untuk mengetahui informasinya juga bisa menghubungi 0813 8729. Tema untuk Amazing Parents kali ini adalah serumah tapi tak sejiwa. Nah, seru nih judulnya. Bisa serumah tak sejiwa ya. Nah, ada apa? Kenapa bisa serumah tapi tidak sejiwa? Nah, ini perlu dicermati, terutama bagi pasangan-pasangan ya, dari pasangan yang masih baru ya, maupun pasangan yang sudah sangat senior ya. Bisa saja terjadi ya. Baik, masih menunggu kesiapan Ustadz Bendri. Dan tentunya untuk program Sehati sendiri dari DKM Darut Tauhid Jakarta itu insya Allah tahun 2024 pembukaan keanggotaannya masih tetap 2 kali setahun dengan jarak 6 bulan. Jadi 6 bulan sekali dibuka untuk angkatan baru yang terdekat kemungkinan pada bulan Februari. Kemudian akan dibuka lagi sekitar September Oktober ya. Baik, masih menunggu. Ya, informasi lainnya, oh ya, acara kajian bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar selain hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 di Masjid Al-Latif Pasar Raya Blok M, lantai 5, pukul 9 pagi hingga menjelang waktu zuhur, juga akan diselenggarakan kajian Tauhid di Masjid Istiqlal pada tanggal 10 Desember 2023 ya, jamnya sama, hari Ahadnya tanggal 10 itu akan mengisi kajian tauhid di Masjid Istiqlal mulai pukul 9 hingga menjelang waktu zuhur. Iya, dan itu ya. Ya masih dihubungi. Udah, masih diundi sih, nanti buat nanti ya, simpan. Iya. Coba minyak kakak, iya, kayak gini. Iya. Iya, bagi yang sudah bergabung, tidak ada salahnya mengubah nama profilnya menjadi nama underscore domisili. Ya, jika tidak berkeberatan, khusus untuk yang, ya untuk semuanya ya, underscore, nama, nama panggilan saja biar nggak terlalu panjang ya. Nama underscore domisili. Domisili ya, bukan alamat lengkap seperti dia di Bandung ya. Nah, ini kalau ada kode di S7 berarti anggota Sehati angkatan ke-7. Yang lainnya yang belum anggota tidak masalah, cukup nama dan domisili. Ada Yuyun di Bandung, Irma Suryani, ini C2T2, oke. Ya, jika tidak keberatan mohon diganti supaya kami mengetahui sebagai survei juga ya, sebagai survei siapa saja yang bergabung di Amazing Parents dan di mana saja gitu. Baik, happy di Jakarta, selalu happy ini. Ya, ada
Andi Intan, of course di Indonesia ya, di Indonesia. Ya, terima kasih untuk Rodia di Pademangan. Oh ya, bagi yang ingin menampilkan penampakannya melalui on cam ya atau video on, silakan, namun pastikan aurat tertutup dengan sempurna, baik ikhwan maupun akhwat. Ya, akan lebih menyenangkan bila videonya bisa on. Nah, jadi tidak hanya gambar gitu. Namun apabila memang tidak bisa video atau on cam, maka berkenan menggantinya dengan foto diri ya. Itu lebih baik supaya kita jelas, oh begini ya, oh ini di eh, si Ahwat ini atau Ikhwan ini, oh ini wajahnya. Jadi kita saling kenal, lebih akrab lagi ya. Di Amazing Parents kali ini membahas serumah tapi tak sejiwa. Masih menghubungi Ustadz Bendri. Iya, belum padat acaranya dan masih bersiap-siap. Ya, insya Allah mulai bulan ini untuk Amazing Parents akan jatuh di pekan pertama. Ya, tapi nanti menunggu menunggu konfirmasi dulu dari pihak manajemen Ustadz Bendri Jaisurahman, karena memang tentunya disesuaikan dengan kondisi saat itu ya. Bisa saja Ustadz Bendri tugas umroh ataupun ibadah haji, jadi bisa dirubah jadwalnya. Ya, baik, untuk informasi mengenai kegiatan Masjid Darut Tauhid Jakarta, sahabat-sahabat ayah bunda bisa menghubungi call center-nya di 0813 8729. Sekali lagi di 0813 8729. Terima kasih untuk Teteh Mulyani. Wah, tadi sempat muncul ya. Mulyani Jamal, dia di Bandung, masih di Bandung dia. Akhir tahun insya Allah untuk kajian spesial akhir tahun nanti sedang kami usahakan kelengkapan peralatannya sehingga bagi yang di luar Jabodetabek itu bisa mengikuti melalui live streaming ya. Mudah-mudahan dari pihak IT-nya ini pihak DKM sudah sempurna peralatannya ya. Namun bagi yang anggota SATI, khususnya anggota SATI ataupun jamaah yang berada di Jabodetabek, kami sangat anjurkan untuk datang langsung ke Masjid Darut Tauhid Jakarta di Jalan Cipaku 1 nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Masjidnya posisinya di dekat Pasar Santa. Baik, iya. Terima kasih untuk Henny Nuraini di Cikarang sudah bergabung dan juga ya iya kami akan tampilkan beberapa slide saja ya sambil menunggu kesiapan Ustadz Bendri. Ya, saya ingatkan lagi, khususnya bagi sahabat-sahabat ayah bunda yang ingin on cam atau videonya on, pastikan sebelum di-on-kan aurat tertutup dengan sempurna dan posisinya, posisi duduk, posisi yang nyaman dan pantaslah untuk dilihat ya. Baik. Dan bagi yang tidak on cam, mohon berkenan mengganti nama profilnya dengan nama underscore domisili. Ya,
Baik, masih menunggu. Ya, terima kasih Mugi ya di Bekasi, kemudian siapa lagi nih? Wanita di Bogor. Baik, iya, Ustadz Bendri sudah, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik, sebentar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Bendri. Waalaikumsalam wabarakatuh Bang Riko. Sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Udah lama nih ya. Iya, dua edisi dilewat. Iya nih, Masya Allah. Insya Allah. Baik, waktu sudah lewat ini, kita langsung saja dengan tema kita hari ini, serumah tapi tak sejiwa. Sangat menarik. Silakan Ustaz. Baik, makasih Bang Riko dan Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman azakumullah jami'an, Bapak Ibu-ibu, saudara-saudariku semua, khususnya jamaah kajian Amazing Parents yang diadakan oleh Masjid Darut Tauhid Jakarta dan dibantu didukung oleh DT Peduli. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, ya maaf ya kebiasaan siang jadi nyebutnya siang. Di sore hari ini Masya Allah ya kita bisa kembali bersua setelah beberapa edisi kami absen. Dan bahagia sekali di sore hari ini Bang Riko menemani dan ayah bunda juga beberapa jamaah mau on cam ya. Ada Bunda Mugi di Kabupaten Bekasi, makasih menemani sore hari ini. Ada Bunda Diah Mustika Sari juga yang mau on cam karena kami bahagia jika ayah bunda khususnya di sore hari ini bisa menyalakan kamera sehingga ada interaksi. Sekaligus kami jadi tahu ya bahwa apakah wajahnya masih wajah awal bulan ya. Karena kan ekspresi kita bisa kelihatan. Masya Allah ada Bunda Tria, Bunda Uul, Bunda Opin juga yang lagi dalam perjalanan sepertinya. Jadi kita hari ini sebenarnya memang mendiskusikan tema yang menjadi angkar atau pangkal dari masalah dalam berkeluarga. Sesuatu yang selama ini kita remehkan, tapi sebenarnya inilah salah satu biang dari munculnya masalah-masalah berikutnya, yaitu ketika dalam berkeluarga kita tidak mampu membangun koneksi di antara anggota keluarga. Sehingga yang terjadi adalah selama ini kita dapatkan bagaimana bertahun-tahun berkeluarga, menjalani pernikahan, menjalani kehidupan sebagai suami istri, atau menjadi seorang ayah dan ibu, tapi ternyata masih terjadi apa yang sejatinya tidak perlu terjadi, yaitu adalah diskoneksi antara anggota keluarga. Inilah yang kita sebut dalam kajian kali ini serumah tapi tak sejiwa. Kenapa disebut serumah tapi tak sejiwa? Yaitu ketika dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga kita lupa untuk menggabungkan dan mengkawinkan apa yang semestinya kita lakukan. Karena sejatinya dalam Al-Quran pernikahan yang menjadi awal dalam kita berkeluarga itu bukanlah sebagai pertemuan fisik ya. Karena Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat dalam surat Al-Insyiqaq ya. Wa idzan nufusu zuwijat, dan jika jiwa-jiwa itu dikawinkan. Nufus jamak dari nafsun yang artinya jiwa, menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah perkawinan antar jiwa, bukan antar tubuh ya. Jadi ketika dalam hal ini kita, mohon maaf ya suami istri, menjalani kehidupan berumah tangga rutin melakukan persetubuhan, tapi tidak mampu melakukan persejiwaan. Inilah diantara yang menjadi akar masalah ketika lebih banyak persetubuhan dibandingkan persejiwaan yang kita lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan yang kita jalani dan bahtera rumah tangga tidak mampu membangun koneksi yang membuat rumah yang kita bangun megah, berbagai macam fasilitas yang kita
berikan, tapi tidak mampu membuat penghuninya ya betah berada di rumah. Kalaupun dia berada di rumah, sejatinya bukanlah sesuatu yang dianggap menyenangkan. Ya, dan inilah diantara tipe-tipe keluarga yang menjadi problematika yang sejatinya ada di dalam keluarga yang memiliki masalah dalam koneksi. Ya, setidaknya ada 4 tipe keluarga ya yang setahu saya ini diantara yang seringkali terjadi di sekitar kita. Yang pertama ada tipe keluarga terminal. Ya, tipe keluarga terminal itu apa? Keluarga yang bak terminal ya biasanya pulang ke rumah sekedar transit layaknya terminal. Dan orang kalau sudah di terminal, mohon maaf ya itu basa-basi. Ya, sekedar basa-basi ya. Dalam hal ini dia sekadar nanya dalam pengertian pertanyaan itu sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Kayak orang di terminal ya, saya ketemu Bang Riko mau kemana? Mau ke Bogor ya. Ustadz mau kemana? Mau ke Bandung ya. Ngapain Ustadz ke Bandung? Bentar ya Bang Riko ya, bis saya tuh barusan datang ya. Jadi saya pembicaraan tuh tidak menunjukkan kepada esensi dalam obrolan. Inilah yang terjadi dalam rumah tangga yang kita sebut sebagai rumah tangga bak terminal tadi, yaitu rumah tangga yang didasari dengan ya obrolan yang tidak yang sekedar basa-basi ya, seorang ayah atau bunda bicara sama anaknya, udah makan belum ya, PR udah belum ya. Begitu anaknya nanya, ayah kan aku dapat tugas dari sekolah presentasi tentang sejarah Islam, kira-kira aku mau bahas apa ya, nanti aja dah ayah banyak urusan gitu. Jadi tidak ada pembicaraan yang panjang, maka kita dapatkan di antara indikasi bahwa rumah tangga itu mengalami kondisi serumah tapi tak sejiwa, umumnya adalah tidak pernah rapat. Ya, karena tidak pernah rapat yang muncul adalah yang terjadi adalah kita tidak menjalankan apa yang menjadi ya esensi dan berkeluarga ya, karena layaknya terminal orang yang nggak pernah rapat ya, karena nggak ada orang yang rapat di terminal ya kecuali petugas terminal. Maka kita dapatkan ketika suami ngomong sama istrinya, sayang kamu udah bayar cicilan Alphard belum gitu ya, nggak tahu ya mungkin Alphard dicicil apa enggak. Kamu udah Mas gitu, cicilan Baskom gimana gitu ya. Ini keluarga pecicilan jadi kadang-kadang nyicil. Begitu istrinya, Mas anak kita mau sekolah di mana nih, dari Darut Tauhid pesantrennya atau di sekolah negeri. Wah, nanti aja deh aku banyak urusan. Nah, inilah model keluarga yang menunjukkan tidak ada yang namanya kesejiwaan. Di antaranya adalah pembicaraan yang tidak bisa berlangsung lama, seperti layaknya terminal. Yang kedua, ada keluarga yang disebut keluarga tipe kuburan. Ya, kalau keluarga tipe kuburan, di antara yang kita lihat adalah yaitu adalah namanya kuburan itu biasanya orang tidak bisa bicara dalam keadaan ya yang penuh santai gitu, karena kuburan itu biasanya menegangkan. Biasanya kalau di kuburan ngomong sedikit Pak Mali jangan ngomong sembarangan. Sehingga kadang-kadang kalau di keluarga kuburan kita ngomong sendiri, hati-hati jaga lisannya. Dan ciri khas orang kalau di kuburan bicaranya biasanya monolog di depan batu nisan almarhum bapak kita, depan batu nisan almarhum ibu kita. Dan pastinya kalau kita ngomong di depan kuburan pastinya bakal repot, bakal kaget kalau ada yang respon kan gitu ya. Misalnya kita ngomong di depan batu nisan bapak kita, Pak, mudah-mudahan papa dimasukkan ke surga, diampuni dosa-dosanya ya. Kemudian ada yang bilang, makasih anak, itu kaget, astagfirullah. Siapa tuh kan gitu ya. Pasti kita akan kaget dan kita akan mengatakan, wah ini siapa tuh gitu. Dan begitulah dalam keluarga tipe kuburan. Biasanya kaget kalau ada yang respon ya, sehingga masing-masing hanya pengen bicara tapi tidak mau mendengar ya. Seorang suami menasihati istrinya, mah kamu besok bangun lebih pagi dong, masaknya jam buru-buru, jadinya sayurnya jadi keaseman bener gara-gara asamnya campur sama asam badan kamu kan gitu ya. Nah, tapi kan Mas aku istri soleha nggak boleh ngomong begitu, istri soleha dengerin nggak gitu, biasanya khas gitu.
Ngomong sama anak juga gitu, kamu jangan bikin malu papa dong, kamu masa sih papa lulusan ITB ya IPK 400 ya IPK 4 gitu tapi kamu masa jeblok matematikanya. Tapi kan Pak aku anak soleh nggak ngomong begitu, dengerin. Jadi ciri khas keluarga tipe kuburan biasanya hanya ingin bicara tapi tidak ingin mendengar layaknya seperti kuburan. Yang berikutnya adalah keluarga tipe rumah sakit. Mohon maaf nih, dalam keluarga tipe rumah sakit kita dapatkan fakta di rumah sakit ada dokter, ada pasien. Ya, mohon maaf, biasanya pasien atau dokter punya yaitu merasa dirinya paling berjasa. Dokter akan bilang bahwa untung aja ada kita ya, kalau nggak pasien mungkin udah mati kali ya. Itu khas yang kalimat yang disampaikan dokter. Mohon maaf nih kalau dokter di sini. Ya sebagian pasien juga gitu. Ada yang ngomong ya, ya untung aja dalam hal ini, ya untung aja dalam apa kita sakit kata pasien. Ya kalau enggak, kalau kita nggak sakit ya dokter kerjanya ngapain coba gitu. Jadi biasanya dalam keluarga tipe rumah sakit relasinya kurang lebih gitu. Ingin menyebutkan diri sebagai sosok yang dalam hal ini berjasa ya sehingga seorang suami biasanya merasa diri paling berjasa. Ya seringkali menyebutkan ya aku tuh udah banting tulang tuh enggak deh. Sampai tulangku habis ya tinggal lemak nih. Kamu tahu enggak gitu ya. Kamu tuh enak-enakan ya. Sang istri pun bilang, kamu tuh yang enak di luar banyak hiburan. Kamu bisa banyak aktivitas. Aku di rumah ngurusin anak 5. Dari pagi ya nontonnya nggak ada yang seru di TV. Macam-macam lah. Jadi akhirnya lebih banyak menyebutkan jasa-jasa dan itulah tipe rumah sakit. Tidak ada yang menjadikan ikatan mereka muncul yang kecuali saling menyalahkan, saling merasa diri berjasa. Orang tua juga gitu, merasa diri berjasa kepada anak, seringkali bilang, kamu tuh bersyukur. Nah ya bapak mau ngurus kamu, kok enggak udah jadi gembel kamu, jadi anak jalanan kamu, kan gitu. Si anak pun punya pandangan yang berbeda ya, papa untung aku lahir ya, kok enggak papa dianggap mandul, ayo gimana gitu. Jadi banyak sekali dalam kejadian dalam keluarga tipe rumah sakit yang lebih banyak kita mengunggulkan diri kita dan merasa diri kita paling berjasa. Ya. Berikutnya ada keluarga tipe yang disebut tipe pabrik. Keluarga tipe pabrik biasanya keluarga yang sang ayah atau suami istri ya membagi keluarga itu ya dengan seperti layaknya pabrik, ada job desk yang kadang-kadang lebih berpikir memenuhi atau aspirasi pribadi yang utama. Biasanya kalau di pabrik maaf kata nih ya biasanya ada atasan, ada bawahan. Seatasan punya keinginan yang biasanya dibuat dengan satu kalimat pokoknya gitu kan gitu ya. Pokoknya saya nggak mau tahu tahun ini pendapatan meningkat 7 triliun kita menghasilkan omset. Ya, sang anak buah punya kalimat pokoknya juga. Pokoknya gaji harus 3 kali lipat naik, ada umroh 3 kali sebulan, fasilitas rumah gitu, pulsa dan liburan ke Kapadokia setiap akhir pekan gitu. Jadi biasanya yang muncul adalah apa yang sering kita lihat adalah masing-masing itu selalu memenuhi kebutuhan dirinya dengan kalimat pokoknya. Dan biasanya karena sudah ada job desk layaknya di pabrik, biasanya ada pembagian tugas yang tidak ingin terlibat. Bagian distribusi nggak mikirin bagian produksi ya sehingga ketika bagian produksi juga gitu, ketika barang sampai ke konsumen ya tapi ternyata jelek produknya, biasanya komplain tuh, "Mas kok begini sih, Mas?" Orang distribusi akan bilang, waduh saya nggak tahu tuh bro, oh yang bikin bukan saya kan cuma jualin doang. Biasanya begitu. Sebaliknya orang produksi juga gitu, barang diproduksi tapi nggak laku di pasaran, numpuk di gudang, maka akan muncul kalimat ya ketika diomelin sama bos, gimana sih kok barang numpuk di gudang nggak laku-laku ya, nggak tahu bos, itu kayaknya orang marketingnya, orang distributornya nih nggak ngerti ya, bodoh dan sebagainya. Jadi kita akan dapati ya begitu dalam keluarga tipe pabrik saling menyalahkan, merasa ini bukan job desk saya, maka kita lihat dalam kehidupan rumah tangga begitu. Istri biasanya kalau dalam mengasuh anak ketika tidak menjalankan anak bermasalah ya tertuduh pertama biasanya kan ibu-ibu. Sang bapak dengan entengnya bilang, ya kamu bisa nggak sih ngurus anak gitu. Apa pula aku buka cabang kayak Alfamart di mana-mana gitu ya. Diancamnya gitu.
Sehingga lebih banyak mengancam, menakut-nakuti, begitu anak sukses baru si bapak bertepuk dada. Siapa dulu bapaknya gitu. Ini salah satu yang sering terjadi. Demikian juga istri ketika suami diuji dengan bisnis yang kolaps, tiba-tiba bangkrut, ya dia nggak peduli. Aku nggak mau tahu ya mas, pokoknya sebulan lagi kita pindah rumah. Aku nggak mau tahu ya mas, pokoknya ini bayaran kamu yang tanggung gitu. Nah, sesuatu yang didasari dengan dalil pokoknya, tanpa ada lagi negosiasi, tanpa ada lagi keinginan untuk melakukan usaha saling tolong menolong, maka inilah realita yang menunjukkan bagaimana pernikahan dijalani tidak dengan konsep kesejiwaan tapi konsep persetubuhan. Ya, makasih pada Ustadz Ikhwan Mubarak yang tadi mengevaluasi ya betul surah At-Takwir 7 wa idzan nufuzu zuwijat jazakallahu khair. Ya. Jadi bagaimana konsep kesejahteraan inilah yang menjadi salah satu yang harusnya kita mulai. Bagaimana anak-anak berada di rumah, diantaranya adalah dia tidak lagi keluyuran yang selama ini kita pikir keluyuran itu sebatas keluar malam-malam. Memang di antara hal yang kita dapatkan ketika rumah tak menjadi magnet, koneksi tidak terjalin anggota keluarga, maka salah satu dampak yang kita bisa lihat adalah anak-anak yang tidak betah di rumah. Kenapa? Karena mereka tidak merasa rumah menjadi tempat yang dirindukan. Justru yang mereka lakukan, mereka mencari berkeliaran di luar rumah. Dan itulah yang terjadi dengan anak-anak yang kita bisa lihat ya kondisinya. Ya, yang beberapa bulan belakangan itu mungkin ibu bapak tahu lah ya apa yang terjadi, seperti yang nongkrong di stasiun Duku Atas, ya SCBD, ya tahu lah ya Slebeo, masih ingat tuh ya kayak gitu. Nah, pasti tahu tuh. Dan itu adalah anak-anak yang sejatinya mereka ya berada di jalanan malam-malam dan banyak yang merasa hal itu adalah hal yang lumrah, bahkan dianggap keren gitu. Inilah musibah yang kadang nggak kita sadari. Musibah negeri ini ditandai anak yang keluyuran malam-malam. Ya, dan kita jangan merasa bahwa ini sesuatu yang keren meskipun mereka bikin fashion Citayam Fashion Walk dan macam-macam. Sejatinya itu adalah sebuah musibah. Sayangnya banyak yang menganggap ini keren sampai diapresiasi dan akhirnya di copy paste program ini di Medan, di Surabaya, di Manado, di Makassar. Padahal Allah sudah memberi isyarat betapa kita berlindung kepadanya dan kepada Allah dari apa yang sejatinya selama ini kita anggap remeh. Apa itu? Malam hari yang seringkali orang berkeluyuran. Dalam surah Al-Falaq kan kita membaca doa qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, kata ghasiq yang dalam surat Al-Falaq ayat 3 itu maknanya bintang jatuh yang isyarat menunjukkan datangnya malam. Apa artinya? Bahwa kita berlindung pada Allah dari kejahatan malam, gosik, idza waqab, jika sudah menyelimuti alias gelap gulita. Maka inilah diantara ayat yang mengingatkan berlindung kepada Allah dari kejahatan malam, terutama saat gelap gulita. Yang maksudnya adalah jangan sampai anak kita ada keluyuran malam-malam. Dimulai dari waktu maghrib, anak harus ada di rumah. Nabi SAW misalnya mengingatkan bagaimana anak-anak itu jika azan sudah lagi berkumandang, kunci pintu rumah, kunci jendela, masukkan anak ke dalam rumah. Kata Nabi, karena kamu tidak melihat apa yang sejatinya aku lihat, dan kalau kamu melihat kamu akan merinding. Yaitu menunjukkan betapa banyaknya setan bergentayangan malam hari. Sayangnya kita merasa hal tersebut sesuatu yang kita anggap remeh. Ada anak yang keluyuran malam-malam, nggak pulang ya habis maghrib, entah dia di mana, dibawa pacarnya, kita anggap biasa saja dibawa cowok gitu ya. Apalagi anak perempuan kalau dibawa cowok, ini musibah. Ya, walaupun kita anggap cowoknya baik-baik, nggak mungkin kalau dia sampai malam-malam ya. Bisa nggak ya kita husnuzon sama anak perempuan kita yang dibawa cowoknya, kemudian kita bilang insya Allah dia dibawa pacarnya nanti tahajudan di Monas ya sampai tengah malam, kan nggak bisa. Ya bisa nggak sih kita husnuzon sampai bilang nanti dia dibawa cowoknya pagi-pagi dianterin subuh-subuh udah jadi hafiz Quran gitu, nggak bisa. Kalau ada anak perempuan dibawa malam-malam sama cowok pastinya, dan ini salah satu temuan kami di lapangan, sejatinya pastinya
ya akan terjadi hal yang tidak diinginkan, karena kami pernah menemukan fakta ketika kami berkeliling ya menjadi investigator pada saat jadi konselor, justru di area di mana anak-anak ngumpul itu di saat subuh sering maaf banget ditemukan kondom yang berceceran, waliyazubillah. Dan ini juga yang terjadinya ditemukan tim investigasi di lokasi di mana saat anak-anak perempuan dan laki-laki berkeluyuran malam-malam sampai larut pagi. Nah, mengapa ini terjadi? Dan inilah isu yang selama ini kita anggap remeh. Padahal ini masalah musibah di negeri ini, dan sering kita menganggap bahwa sebatas keluyuran itu sebatas keluar malam. Selama ini kita menganggap gitu, padahal di era digital ini kata para ahli ada dua jenis keluyuran. Yang disebut keluyuran offline, yang kedua keluyuran online. Anak saya nggak keluar malam-malam Ustadz, pokoknya kalau udah maghrib ya dia di rumahnya, di rumah, di kamar, tapi sampai jam 1 malam dia masih online, dia menutup diri untuk berinteraksi bapak ibunya, itu keluyuran. Dan keluyuran online lebih liar lagi karena pikiran dia tidak terbatas. Dia bisa mengakses apa-apa yang sejatinya dilarang oleh agama dan itu begitu mudah diakses. Ini menunjukkan bahwa kenapa ada anak keluyuran baik offline maupun online, maka itulah yang membuat anak-anak kita akhirnya menjadi salah satu sasaran tembak dari para penjahat. Dan itu pula yang membuat kita ngeri dengan data-data yang terjadi belakangan ini ya. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya saya baru saja ya kaget ya ada data yang di-launching oleh BKKBN tanggal 4 Agustus 2023. Sekitar 3 bulan yang lalu data ini masih fresh ya. Silakan kalau yang punya akses ke handphone di googling data BKKBN 2023 4 Agustus. Kenapa saya bilang ini data menggemparkan? Karena kalau kita pahami data ini menunjukkan rusaknya keluarga. Ya sayangnya data ini kalah populer dengan data elektabilitas capres ya. Karena negeri ini data yang sekarang di launching data tentang capres. Nah, apa data yang membuat kita bergelisah adalah dari riset BKKBN disimpulkan 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 19 tahun tidak lagi perawan. Ya lihat 60% angka anak perempuan umur 16 sampai 19. Kalau kita lihat angka 16 sampai 19 tahun ini kan usia anak SMA. Maka data ini mengatakan bahwa anak SMA 60%-nya udah nggak perawan. Bayangkan 16 tahun berarti anak SMA dan 60%-nya nggak perawan. Saya waktu nerima data ini, saya sebenarnya menolak gitu. Tapi mau tak mau saya dipaksa percaya karena ini data dari BKKBN, lembaga resmi negara. Dan mau nggak mau kita harus terima ini. Dan data ini kalaulah kita anggap sebagai data yang valid, sejatinya kita akan merasa merinding kalau masuk ke dalam institusi sekolah setingkat SMA. Bisa ibu dan bapak datang sekolah SMA terdekat, misalnya SMA negeri di mana gitu, di Bandung, di Jogja gitu, masuk ke dalam sekolah tersebut, kemudian masuk ke kelasnya, di sekolah negeri misalnya ada 40 siswa dan ada 20 siswa laki-laki, 20 siswa perempuan, 50-50 katakanlah. Dari satu kelas itu kita dengan data 60% itu kita simpulkan 12 orang di antara kalian di kelas ini tak perawan. 12 orang. Nah, itu adalah hal yang sejatinya menyesakkan. Jangan-jangan itu adalah anak kita, jangan-jangan itu adalah ponakan kita, jangan-jangan itu adalah teman anak kita, jangan-jangan juga itu adalah tetangga kita, dan itu adalah musibah. Nah, pertanyaannya, mengapa khususnya anak perempuan itu sampai menggadaikan keperawanannya? Dan data ini sebenarnya mengkonfirmasi akan apa yang terjadi di beberapa daerah ya, seperti berita tahun bulan Maret 2023 yang di situ jelaskan bahwa angka antrian dispensasi nikah di Ponorogo meningkat tinggi, angka antrian dispensasi nikah di Banjarmasin, di Balikpapan juga meningkat. Kenapa? Ternyata angka antrian dispensasi nikah yang membatasi nikah itu 19 tahun, ternyata sekarang banyak izin nikah 16 tahun, khususnya anak perempuan. Di antaranya penyebabnya adalah mereka telah kehilangan keperawanannya sebelum waktunya, waliyazubillah. Nah, mengapa mereka kehilangan keperawanannya? Karena ketika mereka tak punya tambatan hati, tangki cinta dalam jiwa mereka itu tak terisi oleh SPBU yang resmi, ya, saya katakan SPBU resmi adalah bapak ibunya, maka yang terjadi adalah mereka mencari ya, SPBU palsu yang menawarkan mengisi tangki cinta itu.
Anak-anak kita yang selama diasuh oleh bapak ibunya tak pernah dipenuhi kebutuhan psikisnya, hanya kebutuhan fisiknya, jiwanya kering, jiwanya gersang, maka mau tak mau ada orang lain yang masuk ke dalam jiwa mereka. Inilah dampak dari serumah tak sejiwa membuka peluang pihak ketiga masuk. Sehingga kerusakan rumah tangga itu dimulai dari hadirnya pihak ketiga yang tak diundang. Mulai dari perusak hubungan suami istri, setan perusaknya banyak kan. Ada setan namanya falak, ya, nama lengkapnya falakor kan gitu ya. Ibu-ibu pasti ngeri kan, falakor yang karena dandannya nggak menyeramkan, justru sangat menarik ya, dengan gincu yang dengan rok mini itu falakor begitu. Ada pebinor, ya perebut bini orang, dan hari ini kita dapati ada penakor, perebut anak orang. Penakor itu siapa? Orang lain yang sejatinya ya tidak menafkahi anak kita, nggak pernah membiayai anak kita, tapi lebih dipercaya daripada bapak ibunya. Bapaknya nasihatin, kamu tuh sebagai muslimah ngapain sih nonton-nonton Coldplay, kamu kan muslimah, ngapain bayarnya mahal juga sampai jual emas kamu, sampai jual handphone kamu. Apa kata dia? Ih papa sotoy. Kata artis di YouTuber nggak begitu. Mama sotoy banget sih, mama gitu ya. Kata si ini nggak begitu. Bapak ibunya yang memberi makan, yang membiayai bulanannya, tapi isi hati dan pikirannya diisi oleh orang lain. Mengapa ini terjadi? Jawabannya sangat klasik. Karena jiwa mereka telah terikat oleh orang lain dan kita gagal mengkondisikan kesejiwaan tersebut. Inilah masuknya pihak ketiga. Makanya hal ini juga menjadi salah satu concern dalam pengasuhan, bahwa pengasuhan itu pertama kali mengkoneksikan jiwa sebelum melakukan interaksi fisik. Sama, pernikahan itu mengkoneksikan jiwa, membangun jiwa sebelum bangun fisik. Inilah makna dibalik lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kan gitu. Indonesia Raya mengajarkan bangunlah jiwanya, bangun jiwanya dulu. Maka jiwa yang tak terisi itulah yang akhirnya menjadikan anak-anak kita mendapatkan lewat banyak hal. Ditambah gadget hari ini ya menawarkan sesuatu yang semuanya dibutuhkan. Orang tua hari ini telah digantikan fungsinya oleh gadget, karena gadget sejatinya memberikan sesuatu yang selama ini yang tidak diberikan oleh orang tua. Sekarang orang tua karena dalam hal ini tidak ada kesejuan dengan anak, fungsi orang tua cuma dua. Pertama memberi nafkah, kedua memberi izin untuk menikah. Jadi memberi nafkah, kedua memberi izin untuk menikah. Sehingga fungsi yang lain anak-anak ngapain nanya sama bapak, tinggal googling aja. Ya kan anak-anak merasa tinggal googling kan selesai, apa-apa juga bisa di googling. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ketika googling pun kita nggak tahu isi pikirannya itu apakah sampah, apakah itu adalah tumbuhan yang bermanfaat, karena Google tidak menseleksi apakah sumber informasi itu sesuatu yang sehat atau enggak. Yang jelas selagi itu ada berserakan di dunia maya akan disodorkan. Sebegitu juga yang terjadi dengan AI, artificial intelligence ya. Nanya apa aja dijawab walaupun belum tentu itu sesuatu yang valid atau benar. Maka kita dapati anak-anak akhirnya mendapatkan banyak hal. Saking semangatnya, minum dulu kayaknya. Ya, baik. Jadi itulah diantara problem yang harus kita bereskan. Sehingga poin pertama adalah jangan sampai anak merasa fungsi orang tua cuma memberi nafkah, yang kedua memberi izin untuk menikah. Dan hari ini pun mohon maaf ya, memberi nafkah itu sendiri-sendiri bisa jadi bagi anak nggak penting lagi, karena ada anak yang merasa sudah bisa cari uang dengan fasilitas internet, karena anak sudah bisa ngerti tentang jualan di TikTok Shop, anak sudah tahu bagaimana menghasilkan AdSense lewat YouTube ya, bahkan menjadi gamer dengan menjual koin dan menjual ya banyak kartu. Jadi mereka sendiri menyadari bahwa udah nggak penting lagi kehadiran orang tua, karena mereka merasa bahwa orang tua itu sebatas fungsi kelahiran, setelah itu selesai. Nah inilah yang menyedihkan. Dari sisi suami istri pun begitu. Ketika suami istri tidak mendapatkan koneksi, tidak mendapatkan kesejiwaan, terjadilah perselingkuhan yang membuat akhirnya rumah tangga berantakan. Maka inilah bagaimana kita memulai dari hal yang fundamental, bahwa dalam pernikahan, dalam berkeluarga, maka kata kunci yang menjaga keluarga itu adalah membangun ikatan jiwa atau ikatan hati. Karena inilah kata kunci yang membuat walaupun kita tinggal di rumah yang mungkin
sederhana, rumah yang tidak mewah, tapi ternyata tetap ada koneksi antara anggota keluarga. Anak-anak saat berada di luar rumah, saat dia berada di misalnya di pergaulan yang begitu heterogen, dia selalu ingat nasihat bapak ibunya. Karena ada kesejiwaan, muncullah kalimat-kalimat populer yang kalau dia digoda temannya, dia akan mengatakan, kamu kata bapakku nggak begitu. Kata mamahku nggak begitu. Bapak dan mamah dijadikan sebagai rujukan di dalam penyelesaian masalah, itu menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kesejiwaan dari orang tuanya. Suami istri juga gitu. Bagaimana suami istri yang memiliki kesejiwaan, maka dia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan utamanya. Meskipun di luar pada saat setelah menikah pastinya ada lelaki lebih ganteng dari suami kita, atau ada seorang istri yang lebih cantik daripada istri kita hari ini, atau seorang wanita lebih cantik daripada istri kita hari ini. Tapi ikatan jiwa dalam ikatan pernikahan itulah yang membuat mereka tidak berpikir untuk mencari yang lain. Kenapa? Karena jiwa yang terpaut akan memberikan nikmat yang lebih tinggi daripada sekedar pertemuan fisik. Ya, muncullah perasaan rindu, perasaan kangen, dan itulah yang sejatinya kita butuhkan di dalam hubungan dalam berkeluarga. Oke, berarti mungkin pertanyaannya gimana Ustadz? Karena waktu terbatas, gimana kita mewujudkan rumah tangga yang sejiwa? Maka evaluasi dirilah. Apa yang membuat ikatan koneksi di antara keluarga itu tidak tersambung? Jangan-jangan bukan urusan teknis. Urusan teknis itu belakangan. Kita akan bahas itu. Tapi yang pertama adalah mulai dari apa yang menjadi dasar ikatan hati antara anggota keluarga atau ikatan jiwa adalah koneksi kita dengan Allah sebagai salah satu pengikatnya. Kenapa? Karena jiwa yang terpaut itu semata-mata adalah hasil dari cara Allah mengikat hati para anggota keluarga. Dan ini dijamin oleh Allah dan surat Al-Anfal ayat 63. Wa alafa baina qulubihim. Dialah Allah yang menyatukan hati. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Seumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati atau jiwa manusia, tidak akan bisa, kata Allah. Ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Tetapi Allah yang menyatukan jiwa, Allah menyatukan hati. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga mulai dengan merujuk dengan mengandalkan Allah sebagai pihak ketiga yang harus dilibatkan. Sehingga kalau dalam relasi suami istri atau ortu dan anak selalu ada cinta segitiga. Tidak bisa cinta aku dan kamu, selalu ada aku, kamu, dan dia. Dalam konteks dia itu adalah Allah. Karena kalau cinta segitiga itu, di sini Allah, di sini kita, di sini pasangan kita. Lihat rumusnya, dekat kepada Allah, dekat dengan pasangan. Jauh dari Allah, jauh dari pasangan, jauh dari anggota keluarga. Makanya ketika anak kita nggak dididik dengan benar, anak kita sulit diatur, anak kita mengasingkan diri, kalau di rumah lebih banyak di kamar, dan isu tentang keluarga yang serumah tak sejiwa kan gitu, masing-masing sibuk di handphonenya masing-masing, banyak ada bapak di ruang tamu, anak di kamar, ibunya di ruang tengah, masing-masing sibuk dengan kegiatannya. Ya, bahkan untuk komunikasi aja kadang di rumah saja pakai WA kan gitu ya. Ada bapak WA ke anaknya, nak makan nak gitu. Anaknya bilang, udah Pak, baru aja di-download tuh, makan aja di-download ya. Saking dia nggak mau lagi bertemu dan malas berinteraksi dengan bapaknya. Itu juga diantara problematika. Nah, kalau ini terjadi bahkan sering membantah, bahkan ada hal-hal yang dirasa kurang, periksa hubungan kita dengan Allah, karena sejatinya yang mendekatkan kita antara spasiutir itu adalah yaitu ketika dekat sama Allah. Itulah rahasia mengapa Ibrahim alaihissalam, bapak yang jarang pulang, bayangkan meskipun dia tidak serumah tapi tetap sejiwa. Makanya Ibrahim ada rumah tangga yang tak serumah tapi sejiwa. Kalau kita kan serumah tapi tak sejiwa, kalau beliau tak serumah tapi sejiwa. Apa bukti bahwa tak serumah tapi sejiwa? Buktinya adalah ketika Ibrahim mendapatkan isyarat untuk menyembelih Ismail lewat mimpinya pada saat dia berada di jauh dari keluarganya, maka dia pulang langsung menjalankan mimpinya, dan mimpinya ini kan membuat Ibrahim harus menjadi ayah yang tega menyembelih Ismail. Dan ini juga yang aneh dan unik, seorang Ismail, anak yang berusia 7 tahun, ada riwayat mengatakan 10 tahun, tak pernah bertemu ayahnya. Begitu juga Hajar, seorang istri tinggalkan setahun sekali, jarang bertemu ayahnya. Tapi uniknya, ini keluarga bapaknya jarang pulang, sekalinya pulang bawa golok, kan bayangkan. Coba di zaman now bisa nggak ada bapak jarang pulang gitu, sekali pulang bawa golok, anakku sebentar sini mau disembelih, sini. Pasti anak zaman now mikir, nih bapak stres kali ya, bapak ngaco nih.
Nih bapak, saya harus lapor Komnas Anak nih, Kak Seto harus tahu nih. Pasti begitu. Nah, masalahnya Ismail nggak ngomong gitu. Bapaknya najak untuk disembelih karena sudah kesejiwaan muncul, maka dia bilang, wahai ayahku, ya abatif al-matumar, satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai aku, lakukanlah perintah Allah kepadamu, mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Maka di antara yang membuat Ibrahim itu dan Ismail menunjukkan kesejiwaan adalah anaknya sama sekali tidak komplain, dan itulah hebatnya hubungan ayah dan anak yang jarang pulang ini, menunjukkan bahwa ikatan jiwa itu ditentukan dari mana? Dari Allah sebagai penentu utama. Ini yang harus kita jaga. Makanya riwayat lain mengkonfirmasi tentang hubungan Ibrahim yang kuat dengan Ismail. Bahkan ketika Ismail sudah dewasa, Ibrahim mengunjungi Ismail. Pada saat itu tidak ditemui Ismail karena Ismail sedang berburu. Yang ada istrinya Ismail, dan istrinya tidak tahu kalau itu adalah mertuanya. Kemudian Ibrahim mengetes sambil bertanya, bagaimana kabarmu wahai anakku, ya. Dulu lazimnya seorang bapak tua memanggil anak-anak perempuan dengan anaknya gitu. Kemudian dia menjawab, ya, waduh saya tuh hidupnya susah, suami saya kerjanya kurang gigih sehingga di rumah nggak ada makanan, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini gitu. Dan itu membuat Ibrahim jadi nggak suka, sehingga Ibrahim cukup tersenyum dan mengatakan, nanti kalau suamimu pulang, tolong bilang padanya ganti palang pintu di depan rumah gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, Ibrahim pun pergi dan sang suami pulang, dalam hal ini alias Ismail. Disitulah sang istri bercerita, tadi ada bapak tua dengan ciri begini mencarimu. Apa pesan bapak tua itu kepadamu istriku? Dia bilang tolong ganti palang pintu di depan rumah. Bayangkan, saat itulah Ismail langsung mikir, oh tahukah istriku, bapak tua tadi adalah ayahku Ibrahim yang telah lama enggak ketemu sama aku, dan dia menyuruh aku menceraikan kamu, karena itu aku ceraikan kamu hari ini. Masya Allah ya. Kita belajar dari hubungan antara ayah dan anak yang meskipun jarang tapi ada kesejiwaan. Bayangkan, pelajarannya adalah Ibrahim sama Ismail tuh jarang ketemu tapi ngerti bahasa kode-kodean gitu. Ini kan bahasa kode-kodean. Bayangkan dia bilang ganti palang pintu, sampai istrinya Ismail aja nggak tahu kalau ganti maksudnya adalah ganti istrinya alias diceraikan. Kok dia tahu kan dia bodoh banget. Masa dia bilang suaminya, suamiku tadi ada bapak bilang kamu ceraikan aku aja, kan nggak bilang. Dia berpikirnya sederhana, mungkin ganti palang pintu maksudnya adalah rumahnya direnov gitu kan. Jadi maksudnya dia pengen, tapi ternyata enggak. Ya, bagaimana Ismail mampu membaca isyarat bapaknya, ganti palang pintu artinya ceraikan istrimu ya. Hari ini kan kita dapati miskom antara bapak anak, ortua anak atau suami istri itu dari bahasanya sudah membuat masalah komunikasi. Anak gak ngerti bahasa tubuh atau bahasa isyarat bapaknya. Dia bilang papanya, "Pak, nanti aku izin ya jam 9 malam aku ada party ulang tahun temanku, paling pulang jam 11 jam 12." Tuh, pulang jam berapa kata bapaknya? Jam 11. Jam 11, enggak sekalian pagi aja kata bapaknya. Anaknya saking polosnya bilang, oh boleh pagi ya Pak, Masya Allah, makasih ya Pak gitu. Emang benar maksud bapaknya diizinkan pagi? Kan enggak, itu kan bahasa sindiran. Yang harusnya dia sadar, oke, berarti tandanya adalah anak itu harusnya peka bahwa bapaknya itu enggak suka. Jadi harusnya dibilang, oh papa enggak suka ya. Anak yang punya kesejiwaan tuh mampu membaca bahasa tubuh ibunya, bahasa tubuh bapaknya. Misalnya ketika dia sudah beranjak remaja, misalnya ketika dia pulang, dia jadi pengurus OSIS atau BEM, ketika dia di mahasiswa, dia bilang pulangnya jam 9 tapi dia lupa ada rapat organisasi sehingga dia lupa ngasih kabar ibunya. Kemudian dia dia handphonenya mati, dia lupa ngasih kabar karena handphonenya mati, belum dicas. Begitu dia pulang ke rumah, tiba-tiba pintu rumah lupa dikunci, dia dapati ibunya nangis di pojokan. Pasti anak punya kesejiwaan akan bilang, "Mama maafin ya mah, aku tadi lupa ya mah, kalau ngabari mama makanya mama cemas ya," gitu. Padahal bisa jadi mamanya nangis gara-gara nonton drama Korea, kan kita nggak tahu kan. Tapi karena jiwanya terkoneksi, dia peka. Sekarang ada anak yang mamanya nangis, mama cengeng banget gitu aja nangis kah? Mama apaan sih gitu. Nah, ini menunjukkan tidak ada koneksi antara ortu dan anak, antara ibu dan anaknya. Maka inilah diantara yang menjadi dasar mengapa
anak-anak kita itu sering membantah, sering lawan dan miskomunikasi. Berarti kalau kita ingin kembalikan kepada konsep pertama dalam Islam, urusan pertama mengembalikan rumah sejiwa, memeriksa hubungan kita dengan Allah. Sejauh mana kekuatan spiritual itu ada. Jangan-jangan maksiat kita lakukan, jangan-jangan maaf ya, kita membawa harta haram ke rumah kita sehingga setan bersemayam dalam tubuh anak kita, dalam tubuh pasangan kita. Itu membuat akhirnya sulit menjalin hubungan kemesraan kalau setan justru bermain-main di dalamnya. Ya, itu yang pertama. Barulah yang kedua, kita baru periksa urusan teknis. Ya, urusan teknis itu adalah membangun kebersamaan yang mengasihkan, yang itu seringkali kita remehkan. Di antaranya adalah bagaimana memulai kembali koneksi itu dari aktivitas yang kita sepakati sebagai aktivitas rutin. Di Amerika sana, di beberapa negara Eropa, ada suatu gerakan yang disebut back to dining table. Kembali ke meja makan. Mengapa disebut kembali ke meja makan? Karena salah satu indikasi rumah tak sejiwa sudah jarang makan bersama. Makan bersama itu ternyata memiliki sebuah faedah yang luar biasa, dan itu disampaikan oleh hadis Nabi SAW. Makanya ini salah satu isyarat membangun bagaimana sebuah kebersamaan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, ya fajtamiu ala tu'amikum wadhkuru ismallahi alaihi barak lakum fih. Sebutlah makanlah kalian bareng-bareng, kata Nabi, makanlah kalian bersama-sama, sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya turun keberkahan kepada kalian. Nabi mengingatkan makanlah bareng-bareng. Jadi Nabi nggak suka, di riwayat ini disebutkan Nabi mendapati sahabat pada saat mendapatkan jatah makanan, ya makan melipir sendiri-sendiri di pojokan, dan itu menunjukkan tidak ada yang namanya koneksi antar jiwa. Makanya Nabi mengatakan ayo makan bareng-bareng. Nah, dalam keluarga juga begitu. Ya, makan bareng-bareng adalah salah satu tradisi termasuk sunnah yang harus dipraktekkan. Dan makan bareng-bareng itu cirinya 5. Kalau kita ingin membangun koneksi itu, pastikan 5 ciri ini kita dapatkan. Apa ciri pertama? Ciri pertama makan bersama adalah wujuhu ila ta'am. Makan itu wajib menghadap makanan. Jika makanan dihidangkan di depan, maka menghadap ke makanan utama. Gak boleh makan sambil ngelihat ke TV. Ini gak makan bareng. Sehingga tidak ada koneksi yang mengikat mereka. Yaitu yang pertama. Yang kedua, makan bersama itu sunnahnya adalah membagi lauk dari satu piring yang besar ke piring-piring kecil, atau dari satu piring nampan bersama. Dan itu dipraktekkan Nabi dengan senampan sepiring berdua, segelas berdua. Nabi itu biasanya kalau minum di-share ke istrinya, dan istrinya minum disisakan. Ternyata Nabi bukan karena haus ya, bukan karena Nabi pengen juga minum, tapi Nabi ingin menjalin koneksi kemesraan. Maka biasain kalau kita makan itu satu nampan besar dibagi-bagi ke piring kecil, atau makan dari nampan yang besar itu sunnah. Atau yang ketiga adalah saling mencicipi. Ya, kalau kita makan itu sunnahnya adalah cobain sedikit makanan suami, makanan istri. Ya, misalnya suaminya nasi goreng, istrinya mie goreng, coba sedikit ya dek mie gorengnya. Ya, istrinya bilang aku juga cobain ya nasi gorengnya. Ya, dihabisin sama dia kan gitu ya. Jadi ketika ada koneksi saling berbagi, itu menunjukkan ada yang namanya ya kemesraan, ada keakraban. Itulah yang harus dipahami. Termasuk ketika suami memberi minuman, jangan jijian. Ada istri, ih bekas jigong dikasih ke aku. Ini dia nggak tahu di balik jigong itu ada kemesraan dan ada keberkahan gitu. Nabi aja begitu. Ya, tapi jaga bapak-bapak tahu diri, jangan mentang-mentang berkah ya, mentang-mentang berkah minum kumur-kumur disembur gitu yang dikasih gitu. Ya jijik tetap ya, tapi nggak boleh kayak gitu. Oke ya. Yang keempat disebut makan bersama adalah tidak boleh ada media penghalang ya, termasuk tidak boleh ada gadget ya. Tidak boleh, bahkan membaca Quran di tempat makan bersama itu termasuk hukumnya makruh. Jadi kaidahnya adalah bagaimana kalau di tempat di mana kita makan ya, dianjurkan makan sesuai kondisinya. Nabi kalau makan ya makan, kan Nabi lagi makan terus sengaja bacain ayat Quran, baca Quran, bukan begitu. Tempat yang berlaku itu kenapa? Dalam rangka menjaga juga keakraban. Jadi kita jangan mentang-mentang kita saking rajinnya di tempat meja makan kita megang Quran, justru nggak ada keakraban di situ. Ya, yang dia diperhatikan adalah justru saling kita tidak ada dia. Kalau Quran aja justru tidak dianjurkan, apalagi gadget, handphone. Makanya kalau di meja makan pastikan tidak ada handphone kecuali untuk scan barcode, untuk scan menu dan sebagainya. Yang kelima adalah di meja makan itu, saat meja makan bersama, disebut makan bersama adalah yatahadas mahum, saling bicara, saling ngobrol. Sehingga ngobrol itulah diantara yang mengkoneksikan diantara kita. Ngobrol lah kita, dan itulah yang mengakrabkan. Dan obrolan harus dimulai dari yang ringan-ringan.
Ya kalau kata para ulama ada kaidahnya kalau ngobrol sama anggota keluarga itu adalah al-kalamu ghairu muhim huwal muhim. Bicara yang tidak penting itu penting gitu. Jadi kalau ngomong keluarga itu jangan yang penting-penting dulu, yang nggak penting aja tapi itu sebenarnya penting mengkoneksikan. Jadi jangan sampai di meja makan nanya ke anak, "Nak, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini, Nak? Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina dari sudut pandang makroekonomi dan penyelesaian dari teori global konspirasi?" Tuh anak muntah-muntah gitu. Ya Allah, perasaan ya di rumahnya Rocky Gerung aja nggak makan gini-gini amat. Perasaan Ibu Sri Mulyani nggak gini-gini amat. Jadi kadang kita lupa kalau makan meja makan ngomong singkat-singkat aja, yang ringan-ringan aja. Nah, itulah yang membangun keakraban. Sehingga diantara yang harus dibangun dan dibiasakan adalah pembicaraan obrolan itu mulai dari yang asik-asik, yang ringan-ringan, dan itu dimulai di mana? Di meja makan. Saat perut kenyang, obrolan menjadi lebih tenang. Itulah yang kita lakukan. Maka diantara indikasi keluarga yang terkoneksi ada keluarga yang saling ada kebiasaan selain juga mengkondisikan ke Allah, tapi punya aktivitas rutin makan bersama. Makanya inilah keluarga yang harmonis. Itulah kenapa simbol-simbol keakraban keluarga disimbolkan dengan makan bersama ya, seperti biskuit konggoan itu kan simbolnya makan bareng kan gitu kan ya, walaupun yang makan cuman ibu sama anak, ternyata bapaknya nggak ada, ternyata setelah diteliti bapaknya ada di biskuit Nissin ya, lagi main marching band gitu ya, ternyata bapaknya beda produk gitu, bapaknya main band, ibu dan anaknya di biskuit kongguan. Jadi kalau kita sayang sama keluarga ini, beli produknya 2 sekalian kita temuin di meja makan gitu ya. Nih Pak, udah lama nggak ketemu sama anak dan istri ya di Kongguan. Intinya sebenarnya adalah mempertemukan atau mengkoneksikan jiwa itu harus dimulai dengan kesadaran, karena esensi dalam pengasuhan dan esensi dalam keluarga adalah mengkoneksikan jiwa. Kalau jiwa tidak terpaut, jiwa tidak terkoneksi, maka masuklah pihak ketiga yang akan merusak hubungan, dan pihak ketiga inilah yang akan menghancurkan fondasi keluarga. Dan pihak ketiga ini pastinya adalah utusan setan, karena setan tidak bahagia dengan keluarga yang bahagia. Setan sangat menginginkan perceraian, sangat ingin menghancurkan keluarga. Makanya setan tuh punya makar ya, makar kepada manusia itu adalah merusak keluarganya. Dimulai dari apa? Membuat hubungan suami istri atau bab ortu dan anak itu renggang, tidak punya kesejiwaan. Sehingga di sini pentingnya kita waspada terhadap makar setan, dan setan punya jenis ya, minal jinnati wan nas, setan jenis jin, jenis manusia punya keinginan merusak keluarga kita. Maka mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang kuat ya, koneksinya, sejiwaannya di dunia dikumpulkan dalam mahligai cinta yang kuat, dan di akhirat kelak dikumpulkan kembali di surganya Allah menjadi keluarga yang abadi atau infinity family. Mudah-mudahan itu bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah katsira Ustadz Bendri sudah menyampaikan yang sangat menarik ya, beberapa poin-poin tentu kayaknya kena di saya. Dari saya ini. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya yang mengikuti Amazing Parents, sebelum dibuka sesi diskusi, kembali saya informasikan beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid atau oleh Darut Tauhid Jakarta. Di antaranya adalah insya Allah besok malam ada kajian ngopi sehati bersama Ustadz Ahmad Sarkasih yang mengangkat tema jangan salah menikah. Ya, apa dan bagaimana? Silakan gabung nanti di ngopi sehati mulai pukul 19.30 hingga selesai melalui media Zoom. Untuk link dan ID-nya bisa follow medsos Masjid Darut Tauhid Jakarta ataupun menghubungi saya di 0894 kali 87.000, dan acara ini terbuka untuk umum. Yang berikutnya adalah kajian spesial akhir tahun ya. Insya Allah acara ini spesial ya. Jadi kami ajak ayah bunda, saudara-saudara, sahabat semuanya untuk berilmu ya di akhir tahun mulai Ahad 31 Desember 2023 hingga Senin 1 Januari 2024. Syahid. Iya, dan ini mengambil tema menapaki hidup lebih baik
dengan berani berubah, bangun mental pejuang. Insya Allah diawali dengan kajian khusus pada asar bersama Ustazah Erika Suryani Dewi LC, kemudian diikuti kajian utama bersama Insya Allah Ustadz Bendri Jaisul Rahman akan mengangkat tema fight or flight, begitu, membangun mental pejuang. Ya, sedangkan Ustazah Erika nanti berani berubah untuk hidup lebih baik. Catat tanggalnya, silakan hadir di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipatu 1, nomor 43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dekat dengan Pasar Santa. Ya, baik. Yang berikutnya informasi saja bahwa Insya Allah hari yang ini adalah disediakan bagi sahabat atau ayah bunda yang memiliki hajat ingin menyelenggarakan acara-acara tertentu, acara akad nikah maupun resepsi, juga acara kajian ilmu yang ingin memanfaatkan aula serbaguna Masjid Darut Tauhid Jakarta, silakan menghubungi 0813 8779. Informasi tambahannya adalah kajian tauhid atau kajian bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang terdekat adalah pada hari Selasa 5 Desember 2023 di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, kajian Kitab Al-Hikam yang nantinya akan dibuka oleh Ustadz Ahmad Rosyidin, kemudian Kiai Haji Abdullah Gimnastiar akan membahas bahasan di Kitab Al-Hikam mulai pukul 9 pagi hingga menjelang waktu zuhur. Silakan yang memiliki keleluasan waktu untuk hadir di kajian Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M lantai 5 hari Selasa 5 Desember 2023. Kemudian pada hari Ahad 10 Desember 2023 ada kajian tauhid juga bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di Masjid Istiqlal mulai pukul 9 pagi hingga menjelang waktu zuhur. Itu tadi beberapa informasi. Untuk informasi lengkapnya atau kajian-kajian kegiatan lainnya bisa menghubungi call center DKM Darut Tauhid Jakarta di 0813 8729. Dan bagi yang ingin berinfak, kami silakan untuk di screenshot kemudian atau di scan pada kris berikut ini untuk operasional manajemen Masjid Darut Tauhid Jakarta. Baik, kami buka sesi diskusi. Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan bisa melalui chat room ya, ataupun raise hand ingin berbicara langsung dengan Ustadz Bendri, dan juga ada yang secara japri menghubungi saya karena tidak mau disebut namanya. Baik, dari seorang bunda ini Ustadz Bendri, bentar ya. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimanakah cara bonding yang murah, simple, dan efektif terhadap anak yang sudah mulai masuk usia dewasa, 19-20 tahun? Adakah batasannya dengan tahap usia tersebut, supaya nggak dibilang kepo atau overprotective gitu? Karena di sisi lain ingin anak mulai mandiri dan melatih soft skill-nya. Tapi di sisi lain kadang masih khawatir dengan situasi yang ada sekarang ini. Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya. Ini kasusnya sebenarnya masih global dan umum ya. Karena kami belum bisa meneliti isunya ada di mana. Sejatinya jika anak di usia 16 tahun ke atas memang di fase dia masuk ke tahapan ketiga, yaitu dia sudah masuk ke dunia luar. Otomatis bapak ibunya dalam hal ini ya menjadi pihak yang harus bersaing dengan dunia luar, dan itu nggak ada masalah. Karena ini adalah cara anak justru menjadi pribadi yang survive. Karena mendidik anak nggak bisa dengan pendekatan bahwa mentang-mentang ingin nempel terus kemana-mana kita temenin. Ya, waktu TK kita temenin di kelas masih wajar, tapi udah kuliah kita duduk di sampingnya di depan dosen pasti akan bikin anak malu ya, dan itu nggak mungkin terjadi. Maka kesimpulannya, periksa apa yang menjadi isu utama. Kalau ternyata dia dalam hal yang wajar, dia ingin melakukan sebuah bentuk kemandirian, yang nggak ada masalah. Sejatinya yang kita khawatirkan itu kalau dia mandiri tapi sudah punya hal yang membuat kita mendapatkan ini adalah bagian dari indikasi anak-anak yang bermasalah. Apa itu? Misalnya anak-anak yang maaf ya, dalam hal ini
Halo? Halo, ya, silakan. Masuk ya, suara. Oke. Yaitu Masuk. anak-anak yang dalam hal ini adalah memiliki masalah terkait dengan yang kita khawatirkan, yaitu adalah ketika dia punya luka pengasuhan ya. Ini terkait dengan bonding yang kurang di masa kecil, atau bisa jadi karena orang tua yang bisa jadi jarang berinteraksi ngobrol dengan dia di waktu kecil, bahkan bisa jadi karena orang tua yang misalnya melakukan kekerasan verbal atau non verbal. Maka kalau itu kita alami ya, maka yang kita bereskan adalah basuh luka pengasuhannya dulu. Ketika anak mengalami luka pengasuhan dan kita bereskan, disitulah kita akan mendapatkan insya Allah. Ya, halo. Ya, tampaknya ada gangguan teknis di Ustadz Bendri. Iya, kami akan coba menghubungi kembali. Baik, bagi yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand untuk bicara langsung dengan Ustadz Bendri, ataupun menulis di kolom chat. Ya, ini kami menunggu kembali hubungan bersama Ustadz Bendri. Ya, silakan kita tampung dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ini mudah-mudahan memiliki waktu yang cukup. Ya, kita doakan semoga Ustadz Bendri tidak ada kendala teknis sehingga bisa langsung bergabung kembali dengan kita semua yang ada di sini. Ya, atau mungkin karena cuaca sudah mulai hujan kali ya, jadi sinyal banyak gangguan pada sinyal. Baik, kami akan coba menghubungi kembali, dan kami masih mengingatkan juga untuk kami sampaikan kembali informasi mengenai kegiatan di DKM Darut Jakarta, di antaranya besok insya Allah ada kajian ngopi sehati mulai pukul 19.30 dengan Ustadz Ahmad Sarkasih yang membahas tema jangan salah menikah. Ya, kenapa sampai salah? Nah, harus disikapi dengan baik dan benar. Kita akan bahas di kajian ngopi sehati besok malam pukul 19.30. Untuk ID dan linknya bisa follow Instagram maupun Facebook di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Baik, bagaimana dengan Ustadz Bendri? Ya, masih belum. Ya, masih belum. Insya Allah ada untuk Pak Abdul Hamid ya di Cikarang. Insya Allah ada posternya, nanti bisa lihat di Instagram, atau nanti bisa untuk kajian ngopi ya, yang ngopi sehati, yang jangan salah menikah. Insya Allah nanti dibantu oleh operator untuk link Zoom-nya. Iya, kami masih menunggu kontak kembali dengan Ustadz Bendri. Mudah-mudahan bisa secepatnya bergabung kembali. Ya, mungkin karena cuaca, ya alhamdulillah di lokasi saya berada ini juga sedang hujan deras. Ya, makanya agak sedikit ada gangguan di gambar ya, karena kita agak kurang smooth bergeraknya. Ya, kita coba hubungi ya. Dan juga bagi yang memiliki keluasan waktu bisa mengikuti kajian Al-Hikam di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M bersama Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar atau Agim mulai pukul 9 pagi hingga menjelang waktu zuhur pada hari Selasa 5 Desember 2023. Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M di lantai 5 ya, di lantai 5. Ya, bagi yang akan mengikuti kajian ngopi sehati besok ya, bisa ini silakan disimpan untuk link Zoom-nya ya, link Zoom-nya untuk kajian besok ngopi sehati mulai pukul 19.30 sudah dibuka. Kita lihat situasinya, dan insya Allah bersama Ustadz Ahmad Sarkasih LC membahas jangan salah menikah. Iya, kegiatan lainnya diantaranya adalah ya kajian
spesial akhir tahun, silakan. Ini terbuka untuk umum ya. Kegiatan kajian di DKM Darut Ta'ziyah Jakarta semuanya terbuka untuk umum. Iya, baik. Ya, sedang diusahakan untuk dihubungi kembali. Rupanya ketendang ini. Iya, ya, baik. Ya, masih menunggu. Baik, dan juga bagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui kegiatan Masjid Darut Ta'ziyah Jakarta, bisa menghubungi call center di 0813 8000 7729. Ya. Bagi nanti yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz Bentri, bisa resen terlebih dahulu, ataupun menulis pertanyaan atau pernyataan di chatroom. Untuk Pak Abdul Hamid sudah dicatat ya link Zoom-nya untuk kajian besok. Informasi jangan salah menikah, ngopi ngobrol perkara ilmu. Bagaimana Ustadz Bentri? Iya, masih sedang dihubungi. Maaf ya, Ya, Mariko. alhamdulillah. Insya Allah. Hujan ya Ustadz? Bukan, nanti kayak ada ini koneksi yang Oh, gitu. Ya, di sini hujan deras soalnya. Baik, silakan dilanjutkan yang masih menyambung pertanyaan yang pertama atau mau masuk yang berikutnya. Tadi apa ya? Ya intinya periksa Bonding apa tadi. yang menjadi isu utama, apakah itu ada luka pengasuhan atau tidak. Kalau ada luka pengasuhan, maka harus memang dibasuh lukanya. Kalau memang dia hanya sebatas bahwa anak memang ingin menunjukkan kemandiriannya, nggak ada masalah. Yang pasti lihat apakah dia senang ngobrol sama kita, apakah dia nyaman bersentuhan fisik dengan kita. Kalau dia sudah merasa menjauh, tatapan matanya menghindar, berarti ada luka dan itu harus dibereskan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya dari ini sepertinya di depan nama anaknya, tapi di belakang ada nama bundanya, Bunda Mariani ya. Nah, ini pertanyaannya global sekali. Jadi bagaimana mendidik anak usia 15 tahun laki-laki? Singkat saja pertanyaannya. Ikuti ini aja e-course-nya. Pembahasannya itu 2 jam ya, mendidik anak laki-laki. Karena sebenarnya anak laki-laki 15 tahun itu adalah fase yang tidak bisa lepas dari umur 0 sampai 7, 7 sampai 14. Karena sejatinya kalau udah umur 15 tahun itu anak sudah harus diasah 3 potensi utama dalam diri ya, kekuatan akal, kekuatan jasad, dan kekuatan yang disebut namanya kekuatan hamasahnya, kekuatan semangatnya. Nah, orang tua tugasnya satu, membangun pride atau isti'izaz. Jadi kalau anak yang punya pride, isti'izaz, berarti sukses dia jadi anak laki-laki. Nah, kalau kita lihat dia nggak punya pride, kelihatan minder, menjauh diri, nah berarti ada isu yang terkait dengan pride dia yang bisa jadi tidak kita berikan. Saya sarankan ikut e-course mendidik anak laki-laki yang kami bikin, yang bisa dipelajari di rumah bersama pasangan. Ada juga e-course mendidik anak perempuan ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, baik, berikut dari Pak Eko di Bekasi. Intinya menanyakan apakah acara makan-makan keluarga, baik keluarga sendiri keluarga besar, itu dalam bentuk arisan, kumpul orang tua, paman, bibi, sepupu, ya, keponakan, agar bisa saling kenal sebulan atau 2 bulan sekali. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Ya siapa yang ngelarang gitu, masa kita usir gitu, nggak boleh makan. Ya kalau ditanya pertanyaan boleh ya boleh lah. Ya, jadi saya bingung kalau tanya. Bahkan nih Bapak makan sama Pak Presiden juga nggak masalah gitu. Bapak makan sama saya nggak masalah gitu. Yang jadi masalah apakah itu yang dibutuhkan dalam berkeluarga, itu masalahnya. Kalau berkaitan dengan pertanyaan kebutuhan, maka perlu kita membangun apa yang disebut ya family time sama social time. Kalau family time berarti kita harus tahu bahwa anak butuh ya berinteraksi secara intim dengan anggota keluarga inti. Karena di situ dia ada interaksi dengan bapaknya, dengan ibunya. Tapi dengan keluarga lain nggak ada masalah gitu ya. Dan itu bukan berarti karena kita yang makan bareng terus sama keluarga lain kita halangi, tidak. Tapi jangan menghalangi kebutuhan anak untuk kumpul bersama keluarga inti ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari Bunda Anita ingin menanyakan bagaimana menyikapi suami yang seolah-olah
ibulah yang berkewajiban mendidik anak, karena kalau di rumah lebih banyak ibu yang mendidik anak. Iya memang berarti akses ilmunya suami tidak kita bisa jadi dia nggak tahu karena ada 3 hal yang dicek apakah dia tahu tentang hal ini atau dia setelah tahu apakah dia mau atau tidak mengubah dirinya. Yang ketiga adalah dia mampu atau tidak. Jadi cek tahu, mau, mampu. Karena kita cek apakah dia jangan-jangan karena dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu berarti tugas kita membuat dia tahu. Kalau dia ingin membuat dia tahu, caranya bukan dinasihatin. Suami akan nolak. Caranya adalah memberikan akses dia untuk dapatkan pengajian yang menjelaskan hal ini. Di antaranya adalah ya ajak dia untuk ikut kajian parenting ya. Jangan kebutuhan dia bilang supaya kamu makin pinter, dia pasti nolak. Tapi bisa kita bilang, Mas mau nemenin aku nggak Mas? Aku kadang kalau ngaji sendiri itu agak aneh aja kalau ditemenin mah aku senang gitu. Pastikan itu diajak gitu. Yang kedua untuk kebutuhan diri. Jadi seorang suami merasa bahwa emang suami istrinya mau ngaji, jadi tinggal temenin. Walaupun nasihat di kajian itu sebenarnya nanti buat diri dia. Yang kedua adalah pastikan anak suami tertarik dengan dampak dari pengajian yang diikutin. Kalau kita maaf nih sering ngaji tapi membuat suami merasa disudutkan, salahkan, semakin ilfil karena banyak maaf kata sering saya sampaikan banyak wanita yang semakin soleha semakin songong gitu ya. Ya sama suami belum apa-apa, Mas kamu tuh salah ya kata dalam Quran tuh nggak begitu. Jadi itu buat suami siapa sih ngajarin kamu ya Ustadz Benri ya ngaco tuh Ustadz ya gua blok tuh akun IG-nya kan gitu ya. Jadi ya kesel gitu karena itu. Makanya ini diantara yang harus kita pahami. Yang berikutnya adalah manfaatkan momen-momen di titik-titik kebaikan suami untuk mau dia ngaji. Misalnya nih, kadang ada suami di titik kebaikannya pernah bilang gini, kamu mau hadiah apa sayang? Pas banget nih besok milad pernikahan kita gitu. Nah banyak istri yang lupa daratan ditanya hadiah ini langsung pikiran, aku mau ke Kapadokia Mas, it's my dream gitu ya. Ya itulah yang sering membuat suami ya udah, tapi lupa bahwa sejatinya yang dibutuhkan suami supaya lebih baik itu bukan sekedar ke Kapadokia, fokus ke misi. Kalau dia tanya gitu bilang serius Mas mau ngasih hadiah aku ya. Kalau aku hadiahnya sih cuman minta kamu nemenin aku kajian parenting mau nggak? Kamu baca buku yang aku berikan buat kamu mau nggak? Buku dari Fatherman misalnya. Aku mau nggak ikut kajian online gitu. Itu hadiah banget buat aku. Jadi harusnya manfaatin itu. Banyak istri yang lupa melakukan hal ini. Jadi kalau saya mulailah dengan upaya membawa suami itu mendapatkan akses ke pengetahuan. Nah setelah dia tahu Ustaz, tapi dia nggak mau. Nah kalau nggak mau periksa berarti dia tidak memiliki kesejiwaan dengan kita. Karena suami yang nggak mau menunjukkan dia tidak bucin sama kita. Bayangkan seorang laki-laki itu, bayangkan ya, ada seorang laki-laki, seorang raja membangun Taj Mahal untuk istrinya. Ya, saking cintanya ya. Kalau kita jangankan Taj Mahal, Taj Murah aja di perhitungan gitu ya. Maka itulah kenapa seorang suami, seorang istri harus membuat suaminya itu memiliki ikatan hati, membuat dia mau gitu ya. Aku tahu dan aku mau meringankan kamu gitu. Nah, masalahnya adalah dia tahu Ustadz dia mau tapi banyak sekali akhirnya dia seringkali malah salah. Nah, karena dia belum mampu. Banyak yang mau tapi nggak mampu. Kata Ustadz Bendy itu harusnya kamu mulai dengan hal yang ringan-ringan, tapi dia nggak biasa ngobrol sama anaknya. Berarti harus dibantu supaya dia mampu. Itulah kenapa diantaranya adalah memampukan suami adalah dengan mendampingi dia, berdiskusi sama dia, bahkan kalau perlu memagangkan dia di komunitas-komunitas yang mengupgrade ya pengetahuannya. Wallahualam bishawab. Ya, baik masih ya ada dari Bunda Yuli. Ustadz, bagaimana trik berdiskusi masalah anak dengan suami? Karena setiap diskusi tentang anak, pada akhirnya saling menyalahkan dan malah jadi tegang. Jadi saya malas diskusi dengan suami, karena suami lebih senang ngobrol hal-hal yang lain. Iya, jadi gini, anak itu adalah harga dirinya suami. Mengevaluasi anak berarti mengevaluasi suami. Itu yang membuat suami merasa harga dirinya tergoreskan.
Makanya perlu kita pahami step yang diajarkan oleh Ummu Sulaim yang itu kami tulis di buku Fatherman 2. Saya sarankan Ibu membaca buku Fatherman 2 halaman 123 ya, itu jadi dapat trik-triknya. Ada 7 langkah ya, saya bahas singkat. Satu, pastikan Ibu mau ngomong ke suami ya memenuhi kebutuhan 3 hal dari suami. Itu kebutuhan visual, kebutuhan perut, dan di bawah perut. Ummu Sulaim mengajarkan tuh kalau mau ngomong ke suami dia berhias, dandan gitu sehingga menarik perhatian ya. Bu, bagaimana seorang suami mau dengerin ya tawaran produk dari rokok itu karena SPG-nya berhias gitu. Coba SPG-nya dia baru bangun tidur ya, rambutnya acak-acakan, dia nawarin produk langsung enggak Mas, enggak Mbak gitu. Nah, itu juga kenapa kalau pengen ngobrol itu pastikan berhias. Jangan sampai suami pulang ngeliat kita malah menundukkan pandangan. Aduh, astagfirullahaladzim gitu ya. Ini kok ada si manis jembatan Ancol, ngeri gitu ya. Karena ada istri yang maaf gitu ya, malah ya pada saat suami di rumah ya justru ingin mendapatkan pandangan yang menyegarkan, malah dia pakai daster bolong 3, tempel koyo di sana sini gitu ya. Nah, ini bahaya. Yang kedua, penuhi kebutuhan perut. Ya, setelah dia itu masak untuk dia, baru yang terakhir penuhi kebutuhan di bawah perutnya, dan itu dipraktekkan oleh Musulaim. Kalau itu sudah terjadi, melepaslah hormon yang disebut oksitosin dan juga dopamin, membuat suami merasa lebih tenang. Ini saat yang tepat untuk ngobrol, karena itu sudah membuat dia merasa baik. Yang kedua, ngobrol mulailah dengan hal yang harus kita pahami, yaitu obrolan itu harusnya dimulai dengan yang tidak membuat suami itu merasa terjauh. Itu adalah ketika dia diajak ngobrol itu dengan 15 kosakata yang maksimal kita lakukan. Ketika kita lewat 15 kosakata dia tidur. Yang pastikan ngobrol itu adalah ya mengapresiasi suami ya. Misalnya dengan kalimat, makasih ya Mas, kemarin beliin tas Louis Vuitton buat aku. Itu kan lebih deh, kurang 15 kata. Kalau lihat 15 kata dia tidur, dan jangan nyindir. Kalau nyindir dia akan ilfil. Makasih ya Mas, beli rumah mewah untuk aku. Kata dia, mewah apaan? Ini tidur aja kita diri gitu ya. Jadi kamu nyindir ya, mentang-mentang kita ngontrak. Nah, itu malah dia merasa nggak nyaman. Sesuatu yang membuat dia merasa berharga. Yang ketiga, ketok pintu egonya. Seraya mengatakan ya, izin, aku boleh ngomong serius nggak sama kamu. Nah, itu membuat dia merasa dihargai, izin. Yang keempat, pakai teknik iMessage. iMessage itu adalah yang selama ini membuat berantem itu pakai you message, yaitu kamu kenapa sih Mas? Kamu tuh nggak pernah aktif. Kamu kenapa sih? Kamu itu menyerang, membuat pasangan akhirnya merasa diserang, membuat dia komunikasi benteng, buat dia nggak nyaman. Tapi pakailah komunikasi yang disebut iMessage, komunikasi jembatan ya. Ya, misalnya kita mulai dengan koneksi dulu. Aku misalnya ucapkan Mas ya, makasih ya Mas ya, kamu dalam hal ini sudah menjadi ayah yang baik ya. Makasih ya Mas sudah memenuhi kebutuhan gitu. Aku tuh bahagia kalau, jadi sebutin iMessage itu kan nyebutin perasaan kita, kemudian sebutin perilaku yang diharapkan dan dampaknya. Aku bahagia kalau kita bisa diskusi bareng tentang anak. Aku senang banget kalau kamu mau nerima masukan gitu dan sebagainya. Yang kelima ya, ketuk ucap minta maaf, karena maaf dalam bahasa ilmu relationship itu bukan menunjukkan kita bersalah, tapi membuat koneksi tetap terjaga. Maaf ya Mas kalau kata-kata aku menyinggung kamu gitu. Yang keenam ya, jangan lupa ucapkan ya menguatkan apresiasi, tapi bagaimanapun kamu suami yang baik, suami yang hebat buat aku. Dan yang paling tujuh adalah kecup 3 titik yang membuat dia nyaman. Satu di ininya, di telapak tangan, di ujung punggung telapak tangannya, kemudian di pipinya, kemudian di bagian bahunya kita tepuk. 3 hal ini membuat suami merasa dirinya berharga dan dia lebih mudah menerima masukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, sebelum dilanjut ke pertanyaan terakhir, karena waktu juga, untuk ayah bunda ingin mengetahui info tentang e-course, pola pendidikan anak, parenting dan lain bersama Ustadz Bendri, bisa menghubungi Mas Said. Silakan dilihat di chat room, dicatat nomor WA-nya, situ tersantum untuk e-course pola pendidikan anak, parenting dan lain-lainnya. Terakhir pertanyaan, mohon maaf karena waktu juga, adalah dari hamba Allah.
Apa yang harus saya lakukan apabila sudah terlanjur menjadi keluarga yang serumah tapi tak sejiwa? Dengan suami sudah mencoba membuka komunikasi dan sebagainya seperti yang Ustadz sampaikan, tapi tidak ada perubahan. Apakah harus terus bertahan, Ustadz? Iya. Suaranya hilang, Ustadz? Oke, maaf ya. Ya, ya. Ya, saya tidak tahu apa yang dimaksud seperti apa yang Ustaz sampaikan, lakukan, itu benar-benar praktekkan atau enggak. Karena gini, ada orang yang langsung merasa sudah melakukan semuanya, padahal kalau dikonsultasikan belum tentu semuanya. Ya, karena itu saran saya itu mendingan konsultasi sama ahlinya. Ada orang misalnya maaf kata gitu, dia bawa motor dan dia benerin motornya mogok. Kemudian dia udah lakukan semuanya, kemudian dia bilang, ini kayak motornya ini bakalannya jual aja deh, saya udah lakukan semuanya, Pak Montir. Kayaknya udah nggak bisa bener lagi, saya jual aja deh. Iya, dari tadi saya utak-atik nggak bener juga motornya nggak nyala gitu. Kata montirnya, yakin udah semuanya? Iya udah saya lakukan semuanya. Kemudian dicek starternya, kabelnya itu ada yang putus, dibenerin, di starter nyala. Kok nyala sih? Padahal saya udah lakukan semuanya. Semua versi kita belum tentu semua menurut pendapat ahli gitu ya. Jadi maksud saya kadang-kadang klaim saya udah lakukan semuanya. Tanya dulu semuanya itu apa gitu. Yang ibu bapak bilang semuanya itu apa? Makanya itu harus didiskusiin. Ya bisa, yang membuat kita lelah itu kita mengklaim telah melakukan semuanya, padahal bisa jadi satu, jangan-jangan maaf ada luka pengasuhan. Ya, jadi kita nggak tahu, emang ada luka? Ya ada. Luka pengasuhan kan terdiri dari tiga. Satu, kekerasan verbal. Dua, yaitu pengabaian. Tiga, yaitu adalah ekspresi wajah yang memberikan dampak trauma seperti mata yang melotot. Nah, itu yang kita bereskan. Jadi, saran saya yang bertanya, saya sudah lakukan semuanya yang seperti saya lakukan, jangan disimpulkan itu dulu. Mendingan konsultasi. Jangan-jangan masalahnya ada yang nggak kita ketahui. Ya, serumah tak sejiwa itu kan bisa jadi dampak pertama adalah apakah ada isu berkaitan dengan diri kita yang punya problem, kita yang tidak terbiasa berkata mesra, kata sayang, jangan-jangan kita punya utang pengasuhan juga dari keluarga kita sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Wallahul a'lam. Ya. Baik, Ustadz Bendri, tampaknya karena waktu juga, silakan sampai kesimpulan dan juga tutup dengan doa. Baik Bapak Ibu semua, di waktu sore ini mudah-mudahan kita belajar satu hal, bahwa jangan pernah berpikir untuk berhenti mempelajari ilmu parenting atau ilmu pengasuhan, karena sejatinya itulah yang membuat kita bisa terus mendapatkan inspirasi yang membuat kita menjalani kehidupan rumah tangga dengan ilmu. Kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan? Kira-kira maksudnya adalah apakah sama orang yang belajar parenting dan orang yang tidak belajar parenting? Itu berbeda. Karena itu motivasi diri untuk terus belajar, jangan pernah bosan, dan itu yang membuat kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan ilmu. Mari kita tutup dengan doa. Maaf, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalal hujjikal karimah azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik wa dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma inna la dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musyrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Al-mansur ikhwanal muslimina fi Palestin, al-mansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Bendri Jayus Rahman. Silakan dilanjutkan untuk istirahatnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk ayah bunda, sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung di Amazing Parents. Untuk jadwal Amazing Parents berikutnya nanti menunggu
informasi atau konfirmasi dari manajemen Ustadz Bendy Jaisur Rahman. Silakan follow Instagram Masjid Darut Jakarta ataupun medsos lainnya. Terima kasih sekali lagi, dan kajian Amazing Parents Zoom, kajian Amazing Parents akan kami tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.